Seseorang bertanya, bagaimana bila saya memakai kaos perkemahan anak? Saya jawab, Anda pikir saya cocok memakainya? Saya mau saja kalau cocok, tapi flanel longgar itu bukan favorit saya. Saya suka melihat cara Tuhan memakai orang yang berbeda untuk menyelesaikan tujuannya dan untuk memenuhi rencananya dalam hidup kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, bagian dari gereja. Berbagai orang dengan karunia yang beragam, kisah dan pandangan yang berbeda, berkumpul bersama saling melayani. Dan ketika itu terjadi, Tuhan dimuliakan. Itu hal yang indah. Saya senang menjadi bagian gereja di mana saya bisa melihat banyak orang dipakai Tuhan dengan berbagai cara. Saat seseorang dengan rendah hati memberikan dirinya bagi kemuliaan Tuhan, itu bermanfaat bagi orang lain. Bagian awal yang akan saya pakai untuk menarik perhatian Anda diambil dari Galatia pasal 6. Paulus berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan menanggung beban. Ketika Anda melakukan ini, Anda melakukan hukum Tuhan. Ketika Anda melihat seseorang membawa beban dan Anda memutuskan untuk membantu mereka membawa bebannya, Anda memenuhi hukum Kristus. Normalnya kita tidak berpikir demikian tentang cara memenuhi hukum Kristus. Kita pikir hukum adalah aturan, daftar hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kita pikir hukum adalah ritual memeriksa daftar seperti saya sudah ke gereja dan memberi persembahan. Tapi surat Galatia berkata saat kita saling bertolong-tolongan, ketika Anda lakukan ini, Anda memenuhi hukum Kristus. Lalu praktiknya, bagaimana Anda menjalani ini? Bisakah Anda memberitahu kejadian dalam minggu ini di mana Anda membawa beban orang lain, di mana Anda melihat orang sedang bergumul dan Anda menyemangati mereka, di mana Anda menjumpai orang yang menghadapi kesulitan dan Anda berdoa untuk mereka? Saat Anda tahu orang tidak bisa mendapat sesuatu yang dibutuhkan, lalu Anda putuskan memenuhinya dengan apa yang Tuhan berikan padamu? Meluangkan waktu untuk melayani orang lain karena mereka perlu pertolongan dalam kehidupan. Saat Anda melakukannya, membawa beban orang lain, bukan beban Anda tapi orang lain. Saat Anda membantu mereka, Anda memenuhi hukum Yesus. Anda melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus adalah penanggung beban hebat. Dia meraih beban dosa yang kita tanggung. Dia mengambilnya dari kita supaya ketika kita saling menanggung beban sesama, kita jadi seperti Yesus. Kita memenuhi hukum Kristus. Jadi, bagaimana Anda menjalaninya? Cara terbaik menjawab pertanyaan itu, satu-satunya cara adalah dengan menyebut nama. Jangan berkata, ya saya pikir saya melakukannya dengan cukup baik. Oke, jadi siapa dan kapan? Jika Anda misalnya bertanya, apa kamu baru-baru ini membantu seseorang pindah rumah? Saya bisa menunjukkan kapan saya membantu seseorang pindahan. Saya bisa menyebut kapan persisnya dan apa saja yang saya pindahkan dengan spesifik. Beban ini tidak hanya berarti beban fisik yang Anda gotong, tetapi juga beban rohani. Anda harusnya bisa cerita pada orang lain di mana Anda melakukan ini dan kapan. Anda memenuhi hukum Kristus sebagai gereja. Inilah yang ingin kita lakukan satu sama lain. Anda bisa saja datang ke gereja sesekali, tetapi Anda akan melewatkan ini. Berdasarkan riset yang saya baca, dulunya orang-orang dari 2 generasi yang lalu pergi ke gereja setiap minggu kalau mereka adalah anggota atau bagian dari gereja. Lalu makin ke sini jadi 2-3 kali sebulan. Sekarang rata-rata hanya sekitar sekali dalam sebulan. Anda bisa datang sekali dalam sebulan, tapi Anda akan lewatkan ini. Saling menanggung beban. Anda bisa duduk di sini, mendengarkan dan semoga terinspirasi, terdorong, dan mungkin ada benih yang tertanam. Tapi jika Anda tidak terhubung dengan orang di sekitar Anda, tidak menjadi bagian dari pelayanan pria atau wanita, jika Anda tidak terlibat dengan cara apapun, maka ini tidak akan menjadi bagian pengalaman Anda. Dan hal inilah yang membuat gereja menjadi gereja. Dan kita lakukan ini untuk satu sama lain. Saya tidak tahu jika Anda bisa cerita saat Anda lakukan hal ini untuk orang lain. Tapi mungkin Anda bisa ceritakan saat seseorang melakukan ini untuk Anda. Itu adalah cerita kesukaan saya. Ketika seseorang datang mendapati Anda di saat yang tidak terduga, tepat di saat beban Anda terasa sangat berat, seseorang datang dan membantu, memikulnya. Anda meminta pertolongan sampai merendahkan diri, dan saat itu pula Anda menemukan ada saudara dalam Kristus yang menjawab. Anda hadir bagi seseorang dan orang lain hadir bagi Anda. Ini rasanya menjadi gereja.
Jadi sambil kita memulai, saya ingin Anda memikirkan kotak ini sebagai kotak yang kita bawa dalam kehidupan. Di dalam kotak ini kita menyimpan beban kita, pergumulan kita. Dalam kotak ini ada semua luka, ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Semuanya ada di sini. Bagi sebagian dari Anda, ini seperti luka saat orang tua Anda bercerai waktu Anda masih kecil dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu Anda menaruhnya dalam kotak ini. Bagi yang lain, kecemasan karena tidak mampu untuk hidup seperti harapan ayah Anda dan Anda selalu merasa harus membuktikan sesuatu padanya, tapi itu tidak pernah cukup. Dan Anda tidak punya siapapun yang membantu Anda, jadi Anda memikul beban yang ada di dalam kotak. Anda pikul hampir seumur hidup Anda. Mungkin beban di dalam kotak ini adalah perpisahan yang sulit dan penolakan. Mungkin pengkhianatan seorang teman atau amarah terhadap Tuhan ketika anak Anda melalui masa yang sangat sulit dan Anda menyalahkan Tuhan, lalu Anda ambil amarah itu dan Anda jejalkan ke kotak ini. Dan dalam kotak ini ada rasa bersalah Anda, sesuatu yang telah Anda lakukan dan ingin Anda batalkan tapi tidak bisa. Ada rasa malu akan pergumulan rahasia Anda yang tidak diketahui orang, tapi Anda memikulnya sendiri. Saya mengerti. Saya paham kita tutup kotak ini dan tidak membukanya. Sebagian dari Anda bahkan tidak ingin datang ke sini karena tahu yang akan kita lakukan, yaitu membuka kotak Anda. Anda tahu itu. Kita akan lihat isi kotak itu. Kita coba untuk tidak melakukannya. Kecuali bila terpaksa, tetap tutup itu rapat-rapat dan kita pikul sendiri. Cara itu berhasil, tapi hanya untuk sementara. Ada saatnya, itu menjadi makin berat. Itu sebabnya Anda di sini. Anda seperti sudah sadar kalau ada sesuatu dalam kotak saya yang tidak bisa saya pikul selamanya. Saya tidak sanggup menjalani hidup begini. Ada yang harus diubah. Beban ini terasa terlalu berat. Saya senang Anda hadir di sini. Saya bisa bilang yang hadir di sini membawa kotak. Kadang ada gambar seperti ini di kotak yang besar dan berat. Anda tahu gambar ini? Gambar ini mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan satu orang. Anda perlu 2 orang. Kotaknya cukup berat, perlu 2 orang untuk membawanya. Jika Anda coba melakukannya sendiri, berbahaya, Anda bisa terluka atau Anda mungkin merusak kotaknya. Mungkin juga beberapa dari Anda melihat gambar di kotak ini dan tidak berpikir bahwa ini adalah peringatan. Lalu Anda pikir ini apa? Oh, ya benar, sebuah tantangan. Seperti, oh ya? Anda pikir saya perlu dibantu oleh orang ini? Saya bisa melakukannya. Dan Anda akan pamer pada semua orang yang melihat saya tidak perlu bantuan dengan kotak saya. Saya tidak akan memanggil bantuan untuk ini. Saya bisa mengatasinya. Dan Anda merasa diri Anda sangat hebat. Anda rangkul kotak itu lalu mengangkatnya. Anda berjalan sedikit, lalu ada orang berkata, kalau Anda mau pergi cepat, pergilah sendiri. Kalau Anda mau pergi jauh, pergilah bersama. Anda tidak bisa berjalan jauh seperti ini. Anda perlu orang lain. Sebagian dari Anda mungkin tahu gambar ini dan menginginkan orang ini dalam hidup Anda, tapi Anda tidak tahu siapa. Anda tidak tahu siapa yang bisa Anda mintai tolong untuk membantu. Anda punya ribuan teman di Facebook, tapi tidak ada yang menolong Anda membawa kotak ini. Anda merasa tidak bisa minta bantuan mereka dan mereka juga tidak akan bertanya. Anda tidak mau terlihat rentan karena orang-orang tahu. Anda mau ada orang ini dalam hidup Anda, tapi Anda tidak bisa melakukan ini dengan orang lain kecuali Anda memintanya. Kecuali Anda sadar dan mengakui bahwa Anda perlu orang lain. Itu sulit dilakukan. Anda perlu bantuan, tapi tidak tahu harus minta siapa. Anda bahkan tidak yakin kalau ada yang peduli. Sebagian dari Anda melihat gambar ini, dan pernah ada seseorang membantu Anda sebelumnya, dan mereka menjatuhkannya. Anda berbagi beban dengan seseorang, tapi saat Anda sangat memerlukan mereka, mereka menjatuhkan kotaknya. Mungkin orang itu adalah orang tua yang seharusnya sudah tahu dari awal, tapi ternyata tidak. Dan sekarang Anda tidak akan membiarkan orang lain membantu Anda. Anda tidak akan percaya orang lain untuk membantu. Bisa jadi ini adalah pasangan dan pernikahannya hancur. Anda dikhianati atau ditinggalkan. Jadi hanya tinggal Anda saja sekarang. Anda tidak akan mempercayai orang lain setelah apa yang terjadi pada Anda. Anda tidak akan mempercayai orang lain untuk berbagi beban. Anda sudah menyerah dengan orang ini.
Saya membaca penelitian dari Matthew Lieberman. Dia adalah psikolog dan ahli saraf. Dia menulis buku berjudul Social, Why Our Brain Are Wired to Connect. Dalam bukunya, dia berpendapat bahwa rasa sakit emosional relasional bagi otak kita sama dengan rasa sakit secara fisik. Kita biasanya tidak berpikir seperti itu. Jika kita terluka secara fisik, kita merasakannya sebagai sakit yang nyata, tapi rasa sakit emosional atau relasional memberitahu diri kita untuk melupakannya saja. Jadi, kita melihatnya berbeda, seperti antara tangan patah dengan mengalami perpisahan yang sulit. Yang satu sakit nyata, yang satunya sakit kiasan. Yang orang bilang, tidak, itu tidak nyata. Tapi otak Anda merasakan sakit relasional dan emosional sama dengan saat merasakan sakit secara fisik. Ini salah satu alasan mengapa kita punya banyak cara untuk menyebut sakit secara emosional dengan istilah fisik. Kita bahkan tidak sadar melakukannya. Misalnya, saat rekan Anda mengkhianati Anda berkata, saya ditusuk dari belakang. Saat seseorang yang Anda pedulikan mengatakan sesuatu yang sangat menyakiti Anda berkata, rasanya seperti dipukul di perut. Saat seseorang yang Anda kasihi meninggalkan Anda berkata, hatiku hancur. Jadi kita punya semua istilah fisik ini untuk menggambarkan sakit emosional karena begitulah cara kerja otak. Jadi ini intinya. Ketika Anda terluka secara fisik, Anda secara intuitif bahkan tanpa sadar Anda membangun tembok untuk melindungi Anda agar tidak terjebak di keadaan yang sama lagi. Anda mengalaminya sekali dan tidak mau mengalaminya lagi. Secara relasional, otak kita melakukan hal yang sama. Saat seseorang menjatuhkan kotak Anda merasa terluka karena orang lain, walau mereka tidak bermaksud begitu. Kita berkata, saya tidak akan membiarkan orang lain melakukannya lagi. Dan disinilah sebagian dari Anda berada. Anda melakukan ini sendiri karena Anda pernah terluka. Itu bukan karena keputusan yang Anda buat, saya tidak perlu bantuan orang lain. Itu karena tembok yang sudah terbangun. Dan Anda tidak mau lagi mengalami perasaan saat Anda mengandalkan seseorang dan mereka menjatuhkannya. Jadi Tuhan melihat Anda memikul kotak Anda. Dia melihat saya saat saya membawa kotak saya dan berkata, ya itu tidak baik. Tidak baik. Kejadian pasal 1 kisah penciptaan. Tuhan menciptakan dunia, dia berfirman menjadikan dunia, kemudian lagi dan lagi. Tuhan berkata, itu baik, itu baik, itu baik. Lalu pada pasal 2, Tuhan melihat manusia sendirian dan berkata, itu tidak baik. Tidak baik bagi seorang manusia, seorang diri saja. Jadi dia melihat diri Anda dengan tekad Anda untuk menjadi independen dalam kemandirian penuh dan keteguhan Anda bahwa saya tidak butuh siapapun. Saya tidak akan hadir untuk orang lain juga tidak akan hadir bagi saya akan melakukan ini sendiri. Lalu Tuhan berkata, itu tidak baik, tidak baik. Ada banyak masalah kesehatan yang disebabkan oleh cara hidup demikian. Ini berbahaya. Dr. Richard Schwartz menyebutkan beberapa bahaya fisik dari hidup sendiri. Ada peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler, ada stroke, ada juga Alzheimer. Itu sebanding dengan risiko kesehatan akibat obesitas. Setara dengan merokok 15 batang setiap hari. Jadi ada konsekuensi fisik dari mencoba memikul beban sendirian. Tapi dari sisi saya juga melihat ada konsekuensi spiritual. Anda bisa mengetahui ciri orang yang tidak akan berhasil berdasarkan dari kesediaan mereka berbagi beban dengan orang lain. Dan kita menyadari ini dalam banyak aspek kehidupan. Di dalam diet misalnya. Ada Weight Watchers. Salah satu alasan mengapa mereka ada dan mampu menolong banyak orang adalah karena mereka berdasarkan pada komunitas. Ada dorongan, dukungan, pertanggungjawaban. Dan selama Anda terhubung satu sama lain, kemungkinan sukses Anda akan meningkat pesat. Tapi begitu Anda coba melakukannya tanpa orang lain, itu tidak akan berjalan baik. Itu juga berlaku untuk latihan. Saya pernah membaca suatu studi yang melihat seberapa jauh orang mampu berlari. Awalnya mereka berlari sendirian, sejauh mungkin. Lalu dengan kondisi yang sama, mereka berlari bersama orang lain dan mereka mampu berlari lebih jauh lagi. Sama juga dengan program pemulihan. Program seperti Alcoholics Anonymous
Alasan mengapa program ini berhasil adalah faktor satu sama lain. Jika Anda coba melakukannya sendiri dan Anda melihat orang mencobanya lagi, dan lagi, saya bisa melakukannya ini sendiri dan akhirnya mereka sadar bahwa kotak itu terlalu berat. Saya perlu bantuan, siapa yang mau membantu saya? Jadi itu juga berlaku secara spiritual. Dalam beberapa menit ke depan, saya mau kita menjadi tertantang. Bagaimana kita berbagi hidup dan hadir untuk satu sama lain. Saya mau kita membuka Ibrani 10 sebagai bacaan pengantar. Dalam Ibrani 10, penulis menulis kepada orang percaya yang dianiaya, yang menderita karena iman mereka. Dia berkata bahwa mereka tetap setia meskipun itu berarti menderita. Ayat 33 berkata, dijadikan tontonan oleh cercaan, mereka dipukul dan dijebloskan ke penjara. Ayat 34 menjelaskan yang mereka alami. Di sini tertulis, ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Dan saat Anda membaca bagian ini, Anda akan menyadari ada banyak bentuk lampau di ayat ini. Kamu telah menerimanya. Bukan kamu menerimanya. Kamu telah mengatasinya. Bukan kamu sedang mengatasinya. Anda telah memiliki pandangan, bukan Anda memiliki pandangan. Ini merujuk pada mereka dulunya. Tapi sekarang, mereka berjuang. Mereka mulai dengan kuat, mereka memiliki kotak, semuanya berjalan baik, tetapi kotak tersebut makin berat. Mereka kesulitan bertahan dan bertekun. Lalu, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berpegang teguh. Kata berpegang teguh adalah kata yang menarik, gagasan untuk tidak menyimpang bahkan hanya untuk sesaat. Dia memakai kata ini untuk menggambarkan bagaimana kita harus menghidupi iman kita dengan teguh. Saya membahas khotbah saya dengan istri saya kemarin. Saya tanya apa yang terpikir saat mendengar kata ini. Kata ini tidak biasa digunakan. Berpegang teguh, saya sangat suka. Tapi apa yang kamu pikir saat mendengarnya? Lalu istri saya menjawab tanpa ragu. Kebalikan dari caramu mengemudi. Oke, itu yang terpikir olehmu. Ya, saya mengemudi, meliuk-liuk. Berpegang teguh adalah kebalikan dari cara saya mengemudi. Saya memang dikenal dengan cara saya mengemudi